Hai anak cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak cerdas, dimanapun kalian berada, baik kondisi normal ataupun kondisi pandemi, mudah-mudahan Allah selalu menjaga semangat belajar kalian. Baik, lanjut. Jadi arus listrik adalah muatan yang mengalir per detik atau dituliskan I sama dengan Q per T. Nah, ini secara kalimat matematikanya. Jadi I sama dengan Q per T. Di mana I itu adalah simbol dari arus, Q itu simbol dari muatan, ya Q. Kemudian T itu adalah simbol dari waktu. Jadi I adalah muatan per waktu. Ya, atau muatan yang mengalir per detik. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana cara membaca jika kamu mengukur menggunakan ampere meter. Ya, Ibu sudah jelaskan di sebelumnya bahwa cara mengukur arus itu alat ukurnya namanya ampere meter. Ya, satuannya arus adalah ampere. Nah, sekarang Bu, bagaimana Bu kalau kita mau mengukur arus menggunakan ampere meter? Nah, dirangkai secara seri atau paralel. Rangkaiannya yang di layar kalian, itu seri atau paralel, Nah? Seri ya, Bu? Seri, Bu. Iya, betul, seri. Jadi untuk mengukur arus, ini namanya rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu tidak bercabang, melingkar aja, rangkaian seri. Ya, betul, namanya rangkaian seri. Nah nih, seperti ini gambarnya sama, nih rangkaian seri. Jadi, apa tuh namanya? Ampere meter, kemudian dihubungkan dengan lampu dihubungkan dengan baterai. Nah, yang Ibu coret itu anggap aja saklar ya, anggap aja nggak ada saklar, langsung terhubung semuanya. Nah, jadi seperti sirkuit melingkar, namanya seri. Nah, Bu, sekarang bagaimana cara membacanya? Ya, kemarin Ibu udah jelaskan, biasanya ada atas bawah, Nak. Ada 2 skala, ada atas, ada bawah. Nah, kalau kamu boleh membaca yang atas, boleh membaca yang bawah, terserah kamu. Yang penting, kalau kamu baca yang bawah, berarti kamu pakai skala maksimalnya juga yang bawah. Ini skala maksimal yang Ibu bulet ini namanya skala maksimal. Skala maksimal. Nah, yang ini, yang tanda panah ini namanya skala terbaca. Ya, terbaca sama terukur berbeda ya. Kalau terukur itu hasilnya, kalau terbaca itu bacanya berapa sih? Beda ya. Nah, sekarang ini rumusnya kemarin, skala arus terukur adalah skala terbaca dibagi skala maksimal, digali dengan batas ukurnya. Nah, misalnya contoh di sini, terbacanya misalnya baca yang bawah itu 60. Berarti 60 per skala maksimalnya, yang bawahnya ya, bukan yang 50 tapi yang 100-nya. Berarti 60 per 100 dikali, ini batas ukurnya nih yang Ibu warna pink, ini namanya batas ukur. Nah, nyoloknya di angka berapa sih? Gitu. Batas ukur. Jadi kalau arusnya gini maksudnya, oh ini arus satu baterai, itu arusnya nggak mungkin lebih dari 1 ampere. Kalau saya colok di 1 ampere, ya paling arusnya sekitar 0,6 ampere. Berarti kebaca tuh. Karena batas ukur itu masuk maksimal yang kebaca itu 1 ampere. Tapi kalau baterainya ada 2, kayaknya lebih nih dari 1 ampere nggak kebaca kalau saya colok di 1 ampere. Saya colok deh di atasnya 5 ampere, nah seperti itu. Jadi batas ukur itu kalau arusnya kurang dari 1, dia akan kebaca. Tapi kalau arusnya lebih dari 1, maka jarumnya nggak akan kebaca. Nah, maka jarumnya bisa jadi dia kemungkinan akan lebih ke kanan sampai mentok karena nggak bisa baca gitu. Karena arusnya sangat gede. Nah, makanya lebih aman itu biasanya kita letakkan di 5 ampere di tengah-tengah
antara 1 ampere, 10 ampere kita letakkan di 5 ampere. Tapi itu mah masing-masing dari pembuat soal ya. Baik. Berikutnya adalah nih sudah ya. Simbolnya sudah. Nah, ini sudah tadi udah dijelasin. Next berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pembelajaran hari ini sudah selesai ya nak. Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Ya, saya Bu Mei. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak cerdas.